Oke, pendapatan off air tuh manggung di mana-mana gitu. Bisa sampai 150 juta sekali manggung. Dan kedua ya digital tuh banyak. Saya kasih gambaran aja ya. RBT itu bisa sampai tembus 20 miliar. Syaratnya lagunya harus meledak. Halo Manji. Halo bro. Apa nih, aku mau ditanyain apa nih? Banyak orang bertanya-tanya, gimana caranya berkarir di dunia musik? Mungkin gue banyak banget menjelaskan tentang teknikal, misalnya membuat cover, ngedit video, musik, dan lain-lain. Tapi, gimana caranya berkarir di dunia itu? Gue seneng banget karena ada orang profesional yang udah terjun ke dunia industri musik itu dari nol hingga sekarang dan mau sharing. Gimana ya? Pertanyaan simpel sih. Gimana cara jadi musisi? Kan orang bilang harus masuk label. Ada alternatif nggak tuh Pak Manji? Banyak orang yang nanya gimana caranya menjadi musisi yang masuk ke dalam label gitu. Nah, sebenarnya cara itu paling aman karena akan diurus segala macamnya gitu. Tapi cara masuk ke situ tuh susah, apalagi sekarang di mana label-label itu kehilangan banyak hal atau penghasilan atau pendapatan yang bisa dieksploitasi atau bisa diambil dari musisinya. Jadi mereka benar-benar mencari musisi atau talent yang memang nilai jualnya tinggi gitu. Kecuali kalau misalnya kamu memang punya sesuatu yang menarik, entah dari suaramu, penampilanmu, lagumu, dan lain-lain faktor X. Nah, satu cara yang dilirik oleh mereka adalah melihat di media sosial. Nah, untuk musisi yang pengen dilirik itu biasanya memakai cara cover. Nah kan ada ratusan bahkan ribuan cover tuh di trending pun dikuasai cover gitu. Gak apa-apa tuh Manji. Sebenarnya membuat cover itu tidak apa-apa. Aku berapa kali ngomongin tentang musisi cover nih. Ada kali 10 video lebih kayaknya yang membahas tentang cover dan lain-lainnya gitu. Cuma aku mau bilang gini, industri berubah, keadaan berubah. Banyak orang-orang pinter yang jahat. Maksudnya adalah mengambil coveran lalu di-upload di platform lain nih. Coveran-coveran yang bagus sekarang tuh, orang membuat cover tuh bagus-bagus kan. Maksudnya pakai audionya udah proper gitu. Buatku untuk musisi cover atau yang mau mengambil jalan sukses melalui cover songs gitu, atau mengcover dulu itu nggak apa-apa. Tapi yang pertama, ketika kamu memproduksi covermu itu memang bagus, harus dilindungi. Dilindungi itu gimana maksudnya? Sebenarnya ada di videoku ya, tapi ini aku jelasin singkatnya aja. Dilindungi adalah kamu minta izin kepada publisher dari musisi atau pencipta lagu yang lagunya kamu cover. Setelah mendapatkan izin, kamu memiliki hak atas audio yang kamu buat. Ketika audiomu diklaim sama orang, nggak bisa. Karena kamu udah punya haknya. Artinya, selain hubunganmu dengan si pencipta lagu atau dengan musisinya itu bagus, karena bekerja sama dengan benar, kamu juga terlindungi nih haknya. Yang kedua, coverlah yang jelek. Maksudnya ya supaya gak bisa diambil sama orang gitu. Jadi gak bisa diambil sama orang. Kecuali kamu tidak mau memonetisasi, gak mau memonetize hasil coveranmu. Misalnya di YouTube nih ya, kamu cover tapi kamu gak monetize, ya itu gak ada masalah sebenarnya. Walaupun masih tetap bisa dicuri loh sama orang. Dah berarti itu cuma jadi portfolio doang dong. Gak ada hasil lain kan kecuali exposure doang dapatnya Pak Manji. Pure portfolio aja. Ya memang sebagai jalan untuk memanfaatkan, biasanya kan ada lagu hits nih. Kita ngambil keywordnya kan. Bahkan tadinya nggak tahu tapi ya udah cover nih. Karena ini lagi naik lagunya. Coverannya ikut naik. Karena orang mencari kan. Tapi aku mau tanya sebenarnya, mengcover itu tujuannya apa? Gitu aja dulu. Kalau tujuannya mau memang mencari duit dari situ, ya kamu harus mengerti cara mainnya. Cara mainnya yaitu meminta izin langsung ke publishernya. Jadi akan ada bagi hasil. Kamu tidak akan bisa menikmati 100% lagu yang kamu cover. Kecuali orang-orang yang belum tahu. Lagu-lagu yang orang gak tahu itu lagu siapa gitu. Nah lalu apa sih sebenarnya Manji goals atau tujuan dari seorang musisi? Kalau musisi itu tujuannya adalah memproduksi karya sendiri. Itu udah harus. Ya mungkin ada kali ya musisi yang memang gue cuma mau bawain lagu orang, gue mau nyari duit gitu. Ya tapi ketika itu tujuannya, ya kamu akan selalu ada di bawah bayang-bayang orang gitu. Terus akan ada tepuk tangan palsu. Tepuk tangan palsu ketika misalnya kamu nyanyiin lagunya Anji gitu, menunggu kamu. Lihat aku, semua orang nyanyi, semua orang tepuk tangan. Tapi sebenarnya bukan karena kamu, itu karena lagu orang, karena lagunya Anji. Tujuan musisi adalah merilis karya sendiri.
Oke, dapat deh konsepnya Om Anji. Nah, sekarang aku pengen minta tips nih Om Anji buat orang-orang yang baru mulai untuk memasuki dunia permusikan ini. Mungkin mereka udah berbakat sih main musiknya, tapi pengen go digital, go to label atau apapun itu. Termasuk musisi cover mungkin Om Anji. Tipsnya tuh ini banyak banget sih ya, banyak banget. Tapi begini, aku rasa ya ini adalah sebuah langkah-langkah yang bagus memang ditempuh untuk marketing di bidang apapun. Di bidang musik adalah ketika kamu mau berkarya, kamu harus tahu kan, mau manggungnya di mana sih? Siapa sih yang akan menjadi pendengar saya gitu kan? Kita tidak bisa ngomong, gua mau didengerin dari anak kecil sampai kakek-kakek. Nggak bisa. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus menentukan target marketnya. Kayak Anji nih. Anji itu adalah musisi yang akan manggung di wedding, di gathering perusahaan, dan juga di klub atau cafe. Artinya adalah musisi yang adult gitu penikmatnya. Ketika kemudian lagunya itu bisa sampai dinikmati anak kecil, bisa nyanyi lagu Menunggu Kamu, bisa nyanyi lagu Dia, Bidadari Tak Bersayap, itu bonus. Tapi kamu harus tentukan marketnya dan visi bermusiknya apa. Kayak Anji nih, Anji mau jadi wedding singer. Nah, untuk menjadi seorang wedding singer, lagu seperti apa sih yang dibutuhin? Ya pastinya bukan lagu juk bukan gitu dong. Tapi yang market yang aku tuju adalah wedding. Nah, lagu apa yang dicari di wedding? Lagu yang positif pastinya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, inginkan dia. Bidadari tak bersayap datang padaku, sampai habis umurku maukah dirimu jadi teman hidupku. Terus bahkan sampai Menunggu Kamu juga masih bisa dipakai. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang. Mungkin lagi LDRan. Lalu juga ada Ternyata Cinta, ada Tentang Rasa, ada Merindukanmu, bahkan sampai Jerawat Rindu dan lain-lain. Itu memang udah aku set. Aku mau jadi musisi yang manggung di wedding. Makanya ketika Anji gak main di We The Fest ya, Anji gak main di Lala Fest, Anji gak main di Java Jazz, itu bukan target yang memang aku tuju sebenarnya. Tapi kalau bisa sampai ke sana atau ada di sana, itu adalah bonus. Jadi pertama, kamu harus tahu ketika bermusik mau menyasar siapa. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang akan bisa berkembang. Kayak misalnya lagunya harus gimana, bajunya yang cocok kayak gimana ya. Dulu waktu di Drive Anji kan ada ikut-ikutan di tangan, pakai celak lah di mata, di ijo-ijoin. Terusnya bajunya yang putih-putih yang gimana lah gitu. Tapi ketika sekarang pakai jas, itu brandingan. Ini agak panjang tapi akhirnya begini. Akan kembali ke satu pertanyaan. Kenapa orang harus pakai saya? Pertanyaan ke diri sendiri yang harus dijabarkan jawaban-jawabannya yang akhirnya nanti menemukan titik di mana gua mau jadi musisi seperti ini. Ini sebenarnya pelajaran marketing dasar. Unique selling point, belajar tentang siapa kompetitornya. Waktu aku pertama kali mau menentukan ini semua, aku list loh. Mulai dari penyanyi cowok ya, bukan penyanyi cewek. Penyanyi cowok mulai dari Ari Lasso, Glenn Fredly, terusnya sampai ke Judika, sampai ke Kunto Aji, sampai ke Rizky Febian, sampai di usia-usia yang pokoknya penyanyi cowok lah, aku list semua. Dan aku coba gali sendiri. Aku berbedanya sama mereka tuh aku di sini. Gitu. Nah, kalau untuk musisi cover, ketika coveranmu menembus sampai puluhan, bahkan ya sampai puluhan juta, kan ada kan cover yang sampai tembus bahkan lebih dari 50 juta tuh ada. Kamu bisa dapat duit cukup banyak. Tapi nih catatan, sekarang pemilik lagu itu biasanya udah sadar akan itu. Sadar akan hak dan lain-lain gitu. Ini kenapa dia bisa ambil duit banyak ya dari coverannya, sementara guanya sendiri gak dapat banyak. Akhirnya mereka memproteksi itu. Jadi musisi cover, kamu tidak akan dapat duit banyak ke depannya. Percaya sama saya. Atau bahkan mungkin nanti tidak dapat duit. Jadiin cover itu kendaraan, bukan tujuan pokoknya. Lalu gimana Om Anji? Musisi dapat duitnya untuk di era sekarang itu kira-kira gimana cara dapat duitnya Om Anji? Mungkin bisa dari pengalaman Om Anji juga. Sebenarnya menjadi musisi itu akan paling dapat duit banyak dari mana sih? Ada dua sih sekarang menurutku. Ada dari pendapatan off air. Oke, pendapatan off air tuh manggung di mana-mana gitu. Dan kedua ya digital tuh banyak ya, di streaming. Dia dari YouTube juga atau dari RBT.
terus dipakai buat iklan. OVR itu kamu bisa akan mendapatkan nilai yang tinggi kalau memang kamu punya lagu sendiri. Kalau lagu cover bisa juga sih, tapi setinggi-tingginya musisi yang mengcover tuh ya segitu-gitu aja deh. Tapi kalau off air, kalau misalnya kamu punya lagu sendiri yang meledak gitu, kayak misalnya lagu lagu saya meledak terus bisa nyanyi di mana-mana, itu kan memang sosok Anji dan sosok lagu-lagunya Anji yang naik kan, bukan lagu orang lain kan. Itu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, bisa sampai 150 juta sekali manggung, bisa lebih dari itu. Sekali lagi, itu lagu sendiri, usahakan. Yang kedua adalah dari digital ya, semua streaming seperti Langit Musik, dari Joox, dari Spotify, Apple Music, YouTube. Itu akan lebih maksimal kalau kamu punya karya sendiri. Balik lagi ke karya sendiri. Karena dengan itu kamu mempunyai hak kan atas lagumu, tidak berbagi sama orang gitu. RBT juga karya sendiri. Nah, RBT itu saya kasih gambaran aja ya, RBT itu bisa sampai tembus 20 miliar gitu. Kalau lagunya meledak, syaratnya lagunya harus meledak. Kalau lagunya nggak meledak ya nggak juga. Jadi semua itu akan bisa didapatkan jika karyamu meledak gitu. Tetap baliknya, semua itu akan didapatkan jika karyamu hits dan kamu bisa memaintain dirimu dengan personal branding yang bagus, sehingga orang-orang bisa pengen manggil terus, kenapa Anji gitu misalnya. Terakhir, prestasi versus sensasi. Terserah Om Anji mau jawab apa. Sebenarnya ada dua cara kan untuk terkenal gitu, prestasi dan sensasi. Sensasi buruk maksudnya. Sensasi bagus kan ada. Aku merekomendasikan prestasi karena ketika misalnya nih, Anji aja deh contohnya, lagu dia meledak, duar, Bidadari Tak Bersayap meledak, Menunggu Kamu meledak. Lagu itu sampai berpuluh-puluh tahun ke depan akan berbicara terus. Bahkan Anji udah tidak ada misalnya di dunia ini, lagu itu masih bisa terpakai sama anakku misalnya untuk diangkat lagi dan lain-lain, masih bisa terus. Itu kalau prestasi karya. Tapi kalau sensasi, ini itu settingan yang sensasional gitu, akan meledak mungkin. Tapi setelah itu harus selalu membuat ledakan-ledakan atau sensasi-sensasi lain supaya terus tetap bicara. Kalau enggak ya itu bukan karya soalnya. Yeay, thank you Om Anji atas waktunya. Ini bisa menjadi pencerahan buat aku dan teman-teman semua yang mungkin pengen sekarang terjun ke dunia musik. Thank you. Banyak orang bisa menggunakan semua cara, tapi yang terbaik adalah menggunakan karya. Thank you for watching and always out of the box.